Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat DSP yang lagi bersedih. Sebagaimana kami juga bersedih karena perjuangan kita selama 2 tahun lebih ini kandas dini hari tadi di tangan Irak 1-0. Pertandingan tersebut di babak pertama Indonesia sudah menguasai laga, entah itu strategi Irak maupun memang permainan Indonesia sangat baik, tetapi beberapa keputusan wasit juga ikut menenggelamkan mimpi masyarakat Indonesia dan pemain-pemain timnas yang membuat mereka menangis di hadapan ribuan supporter di King Abdullah Sport City Jeddah dini hari tadi. Seperti yang diberitakan oleh bola.net 1 jam yang lalu, media Belanda, timnas Indonesia dirampok wasit saat dikalahkan Irak dan gagal ke Piala Dunia 2026. Ini judul beritanya. Coba kita buka. Bola.com Jakarta, impian timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 hancur sudah. Kekalahan 0-1 dari Irak pada pertandingan kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memberikan hasil pahit itu. Zidane Iqbal, pemain muda MU, menjebol gawang timnas menit ke-76. Di sini kami menilai lagi-lagi fisik, hal yang disoroti oleh tim kepelatihan dari Sintayong tahun lalu. Tim Indonesia hanya mampu bermain solid di 60-70 menit. Di luar itu maka permainan tidak sesuai lagi dengan game plan, karena jarak antar lini pemain akan jauh, organisasi pertahanan akan mudah ditembus karena gelandang kemungkinan lambat untuk turun membantu, maupun pemain sayap bahkan striker. Di sepak bola modern semua lini bertanggung jawab terhadap pertahanan maupun serangan. Media Belanda, Voetbal Frimor, turut memberikan kegagalan tim Merah Putih ke arena Piala Dunia 2026. Wasit Manning asal Cina yang memimpin pertandingan mendapat sorotan karena beberapa keputusan aneh. Bahkan media Belanda tersebut menggambarkan timnas Indonesia telah dirampok karena keputusan janggal sang pengadil lapangan. Menjelang akhir babak pertandingan, momen aneh terjadi ketika Indonesia seolah dirampok penalti, tulis Voetbal Frimor, dikutip pada Minggu pagi. Beberapa keputusan janggal. Beberapa kinerja Manning memang disorot terutama oleh publik Indonesia. Pertama, ketika Ole Roumanie mencoba melewati bek Irak Said Tahzen pada menit ke-69, pemain Oxford United tersebut sejatinya sudah mendorong bola untuk melewatinya, tetapi dijegal pemain bernomor punggung 4 tersebut. Aksi itu oleh Manning dianggap sebagai pelanggaran, tetapi hanya memberikan kartu kuning atau foul tersebut, padahal seharusnya Tahzen diganjar kartu merah. Kenapa? Karena merupakan orang terakhir dari lini pertahanan Irak, singa Mesopotamia. Puncaknya di masa injury time, seperti tadi, bola Operan Jahid Ses di kotak penalti Irak dan Kevin Dix mencoba mengontrol dengan kaki saat bersamaan Said Tahzen menghalau dengan kepala namun menyikut wajah Kevin Dix. Manning menganggap aksi itu bukan pelanggaran dan enggan meninjaunya dengan VAR.
melainkan ia mengganjar kartu kuning kedua untuk Tahsen. Kan aneh. Kartu kuning ada tapi bukan pelanggaran. Apakah bola sudah out pada saat dia menyikut kepala Kevin Dix? Bisa ditinjau seharusnya dari VAR, tapi tidak dilakukan peninjauan dari VAR. Di luar kontroversi wasit, Football Premor mengulas permainan tim Indonesia yang sebenarnya tampil baik. Pertik Kluiper memilih Martin Paes, Kevin Dix, Jahid Ses, Jan James, Joey Pelupesi, Calvin Perdong, Eliano Renders, Tom Haye, dan Mauro Sistra dalam susunan pemain inti melawan Irak. Tim Garuda memiliki peluang terbaik untuk memimpin di laga pertandingan. Dix dan Silstra dan Renders hampir membuka skor tetapi gagal di babak pertama. Sebuah upaya dari Renders bahkan sempat membentur tiang gawang melalui Dix tetapi terjebak dalam posisi offside. Akan tetapi semua usaha mencetak gol itu gagal hingga pertandingan usai. Meskipun kalah, pada saat kita menonton, kita merasa puas permainan timnas terutama di babak pertama. Kami menilai permainan Indonesia itu sangat bagus ketika ada Ricky Kambuaya. Kenapa ini kami sampaikan? Karena Ricky Kambuaya merupakan gelandang serang pekerja keras, bahkan terkadang menjadi gelandang bertahan, yang membuat dia melakukan 3 pelanggaran keras yang diganjar oleh wasit asal Cina itu kartu kuning, sehingga tentu pelatih akan merasa was-was, khawatir kalau nanti di babak kedua akan diganjar lagi kartu kuning sehingga merugikan timnas dengan hukuman kartu merah nantinya bermain dengan 10 orang sisa pertandingan. Kita memaklumi apa yang keputusan yang dilakukan oleh tim kepelatihan timnas tentang hal itu. Namun pengganti Ricky Kambuaya di sini kami menilai seharusnya yang masuk bisa jadi harusnya Nathan Choaon, atau kalau ada Egy Maulana Fikri. Namun itu tidak terjadi, bahkan Egy tidak ada di DSP. Di sini kita teringat lagi tentang Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand tidak dibawa, bahkan tidak dibawa. Ipar Jenner. Kita melihat gol terjadi di menit ke-73. Permainan Indonesia sudah kacau balau. Karena kenapa? Seperti yang kita bahas tadi, fisik pemain timnas sudah terkuras habis. Apalagi ini bermain malam dan di Timur Tengah, yang notabene adalah negara dengan suhu tinggi. Sementara pemain-pemain kita terbiasa main di Eropa. Dengan dukungan pemain lokal, misalnya pemain timnas yang berlaga di Liga 1, yang lahir membesar di Indonesia juga, selama ini yang terjadi sampai ke menit ke-75, di menit ke-60 sampai 70, menit ke-70 hingga selesai pertandingan, itu organisasi permainan di klub-klub yang diisi oleh pemain-pemain lokal itu sudah habis tenaganya. Seperti itu juga yang terjadi pada timnas. Cuma ini lebih kepada karena pemain-pemain Eropa yang berlaga di negara dengan suhu panas, suhu tinggi. Namun itu tidak menjadi alasan. Memang nasib Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Kita hanya bisa bermimpi dan melihat perkembangan di Piala Asia 2027, Januari 2027, kemudian kembali mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2027 di bulan September nantinya, kembali kualifikasi hingga pada posisi round 3. Nanti di round 3 akan dilihat lagi hasilnya di tahun 2028. Tentu itu sangat mengecewakan. 3 tahun lagi
Tetapi apapun hasilnya, pemain-pemain kita masih muda, praktis. Hanya Joy Pelupesi dan Tom Haye yang kemungkinan akan berada di usia di atas 30 tahun, nantinya 3 tahun lagi. Mungkin Tom Haye 33, 34, Joy Pelupesi tentu lebih di atasnya lagi, 35. Ya, sebagai pelapis mungkin masih bisa, tetapi kita masih punya Iper Jenner, masih ada Nathan Choaon, dan masih ada pemain-pemain dari U23. Demikian berita dari bola.com, di mana media Belanda menganggap kekalahan ini janggal karena dirampok oleh wasit saat dikalahkan Irak dan gagal ke Piala Dunia 2026. Tetap semangat, tetap dukung timnas. Buka Instagram El Capitano Jahit Ses di Instagram. Dia tidak patah semangat. Ini bukan akhir. Kita akan memulai lagi. We must go on. Salam DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.